Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah fonologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama vokal, yang kedua semivokal dan diftong, dan yang ketiga adalah asimilasi fonetis. Vokal artinya dari bahasa Latin vocalis yang artinya berbicara. Vokal atau huruf hidup adalah suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Vokal kontras dengan konsonan yang diciri khaskan dengan penutupan satu atau lebih titik artikulasi di sepanjang rongga suara. Lalu, pengertian vokal menurut KBBI adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus udara dari paru-paru melalui pita suara dan penyempitan pada saluran suara di atas glotis. Vokal merupakan satuan fonologis yang diwujudkan dalam lafal tanpa pergeseran, seperti huruf A, I, U, E, dan O. Penggolongan bunyi vokal. Ada beberapa cara untuk menggolong-golongkan bunyi-bunyi vokal. Yang pertama, menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi. Yang kedua, menurut posisi tinggi rendahnya lidah. Yang ketiga, menurut peranan bibir dalam pengucapan vokal. Yang keempat, menurut lamanya posisi alat-alat bicara dipertahankan. Dan yang terakhir atau yang kelima, menurut peranan rongga hidung. Penggolongan bunyi vokal yang pertama, yaitu menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi. Vokal-vokal digolongkan atas vokal depan atau front vowels, vokal tengah atau central vowels, vokal belakang atau back vowels. Yang kedua adalah menurut posisi tinggi rendahnya lidah. Vokal digolongkan atas vokal tinggi atau head vowels, vokal madya atau mid vowels, dan vokal rendah atau low vowels. Yang ketiga menurut peranan bibir. Dapat kita bedakan antara vokal bundar atau rounded vowels dan tak bundar atau unrounded vowels. Berikutnya adalah penggolongan bunyi vokal yang keempat, yaitu menurut lamanya pengucapan vokal dengan mempertahankan posisi alat-alat bicara yang sama. Vokal dapat kita golong-golongkan atas vokal panjang atau long vowels dan vokal pendek atau short vowels. Dan yang terakhir adalah penggolongan vokal yang kelima, yaitu menurut peranan rongga hidung. Kita bedakan antara vokal sangau atau nasal vowels dan vokal mulut atau vokal oral atau oral vowels. Kesimpulan vokal. Jadi, pada kesimpulannya, vokal merupakan huruf hidup yang dapat didefinisikan sebagai suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka. Adapun cara untuk menggolongkan bunyi vokal, yang pertama menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi, yang kedua menurut posisi tinggi rendahnya lidah, yang ketiga menurut peranan bibir dalam pengucapan vokal, yang keempat menurut lamanya posisi alat-alat bicara dipertahankan, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menurut peranan rongga hidung. Semivokal adalah vokal yang membentuk suku kata diftong dengan vokal penuh. Artinya, mereka seperti suara vokal yang tidak membentuk dari inti suku kata atau moral. Mereka bukan bagian yang paling menonjol dari suku kata. Semivokal bukan vokal yang murni dan bukan konsonan yang murni, tetapi secara praktis dianggap sebagai konsonan saja. Yang kedua, pengertian diftong. Diftong adalah dua vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas. Pada waktu pengucapannya ditandai oleh perubahan gerak lidah dan yang berfungsi sebagai inti suku kata. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan bunyi saja. Diftong sering dibedakan menurut perbedaan tinggi rendahnya dari unsur-unsurnya, yaitu antara diftong naik dan diftong yang turun. Dalam bahasa Indonesia hanya ada diftong yang naik. Diftong yang turun terdapat dalam kata Inggris R dan more. Kesimpulan semivokal dan diftong. Jadi, kesimpulannya semivokal adalah suatu vokal yang membentuk suku kata diftong dengan vokal penuh. Sedangkan diftong adalah dua vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas. Pada pengucapannya ditandai oleh perubahan gerak lidah yang memiliki fungsi sebagai inti suku kata. Pengertian asimilasi fonetis. Asimilasi fonetis merupakan proses perubahan bunyi yang menyebabkan mirip atau sama dengan bunyi lain yang ada di dekatnya, yang tidak menyebabkan perubahan identitas suatu fonem. Contoh, sebagai
Sebagai contoh sederhana asimilasi fonetis, kita ambil bunyi T dalam bahasa Inggris yang biasanya diucapkan secara apicoalveolar. Tapi bila terdapat sebelum bunyi S, maka menyesuaikan diri dengan artikulasi laminoalveolar bunyi S tersebut menjadi laminoalveolar sendiri T dalam kata stop misalnya. Sebagai contoh kedua, ambil saja kata Inggris butler. Pengucapan bunyi T adalah apicoalveolar. Jadi, ujung lidah menyentuh lengkung kaki gigi, dan hal itu terjadi pula dengan mengucapkan bunyi I. Perbedaan antara pengartikulasian T dan I adalah bahwa T kedua sisi lidah menyentuh gigi atas di samping keduanya bila untuk memungkinkan implosi, sedang dalam hal I kedua sisi lidah tidak dinaikkan demikian. Kesimpulan asimilasi fonetis. Jadi kesimpulannya, asimilasi fonetis merupakan proses perubahan bunyi yang menyebabkan mirip dengan bunyi lainnya. Contoh pertama diambil dari T dalam bahasa Inggris yang biasanya diucapkan secara apicoalveolar, tetapi bila terdapat sebelum bunyi S maka menyesuaikan diri dengan artikulasi laminoalveolar bunyi S tersebut menjadi laminoalveolar. Dan contoh kedua diambil saja kata Inggris butler. Pengucapan bunyi T adalah apicoalveolar.